Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom mamanginang kadongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita untuk hari ini. 1 Korintus 2 ayat 5. Asa marojahan hapor siomuna dihagugoon ni debata, unang dihabisuhon ni jolma. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Akadongan nahina holongan, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita berjumpa dengan nasihat Rasul Paulus yang begitu luar biasanya mengingatkan kita dalam menyikapi segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka menggunakan kekuatan Allah, hikmat Allah dalam menyikapi persoalan, secara khusus perpecahan yang mulai ada di jemaat di Korintus. Dan hari ini, amanginang firman Tuhan menyapa kita agar kita senantiasa menggunakan kekuatan yang dari Allah dalam menyikapi segala persoalan yang kita hadapi. Bukan tidak bisa kita misalnya meminta petunjuk dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa meminta petunjuk kepada orang yang kita tuakan, kepada orang tua kita, kepada saudara kita, kepada para penatua, pelayan-pelayan Tuhan. Namun yang paling utama yang diingatkan untuk kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita senantiasa mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita, secara khusus dalam menyikapi pergumulan yang kita hadapi. Apapun misalnya pergumulan, persoalan yang kita hadapi di tengah-tengah keluarga. Agar kita senantiasa menggunakan kekuatan Allah dalam menyikapi pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Mari senantiasa mendahulukan Tuhan melalui doa, agar kita mampu menyikapi persoalan yang kita hadapi. Agar persoalan itu tidak menimbulkan perpecahan, tetapi justru semakin menguatkan cinta kasih yang ada di tengah-tengah keluarga, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua. Di tengah-tengah pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari agar kita senantiasa mendahulukan kekuatan yang dari Allah. Di kantor misalnya, kita bisa meminta solusi kepada para pembina ataupun orang-orang yang cakap dalam bidangnya. Tetapi mari kita mendahulukan Tuhan dalam menyikapi pergumulan di perusahaan kita, di usaha kita, agar kita senantiasa diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mencari setiap solusi untuk pergumulan yang kita hadapi. Agar ketika kita menghadapi pergumulan dalam usaha, kita dibantu oleh Tuhan, kita dibimbing oleh Tuhan untuk menyelesaikan pergumulan itu. Sekali-kali jangan kita mengandalkan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali-kali jangan kita mengandalkan pikiran kita. Di tengah-tengah masyarakat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tetap kita senantiasa meminta petunjuk yang daripada Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Di kehidupan kita saat ini, COVID melanda kehidupan kita, bencana datang silih berganti. Agar kita senantiasa memohon petunjuk daripada Tuhan. Asaunang lilu haporsyota, mamereng ragam nyak kaparu kilon, napagat tisoring roh di tonga-tonga ni portibio. Satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan bergantung kepada hikmat manusia. Kita jolma ahana sobuy dohonota. Ala yang gode bata, hatana pasti firmannya adalah ya dan amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara. Pergumulan apapun yang Anda hadapi saat ini, doa saya,
Kiranya amanginang saudara-saudara tetap dituntun oleh Roh Tuhan agar amanginang tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita menyanyikan buku Ende nomor 232 ayat 2. Nain kopi star saya dapat Tuhanmu nasana ura sai boan tu sing tupa modai napa undu rohamu asa tiur sasu bebogas min takut Tuhan mutu hiop hatana sai pangat tahon mabagabagana. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.